tentang berbagai jenis-jenis penderitaan yang dialami manusia. Yang pertama, saya mau jelaskan dulu kepada kita, awal mula dari penderitaan yang dialami oleh manusia, itu diawali daripada kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dan diteruskan dengan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Pelanggaran pemberontakan terhadap aturan main yang sudah Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa supaya mereka tidak memakan buah terlarang itu, mengakibatkan mereka berdua mati secara rohani walaupun hidup secara jasmani. Akibat yang kedua ditimbulkan oleh pelanggaran Adam dan Hawa itu, hubungan mereka dengan Tuhan putus total. Dan implikasi akibat yang dialami oleh Adam dan Hawa, mereka harus disingkirkan dari Taman Eden itu. Akhirnya mereka hanya bisa tinggal di Taman Eden. Inilah awal mula penderitaan. Yang akhirnya penderitaan yang dialami oleh Adam dan Hawa ini juga membawa dampak terhadap penderitaan terhadap manusia di zaman ini, Bapak. Apa yang diakibatkannya? Semua kaum pria yang diwakili oleh Adam pasti akan mengalami berbagai kesukaran kesulitan di dalam mencari nafkah atau menafkahi dirinya, istrinya, anak-anaknya. Maka saya mau berkata kepada kita, hei kaum pria-pria, kaum bapak-bapak, kalau hari-hari ini kita mengalami kesukaran dan kesulitan di dalam mencari nafkah, menafkahi istri dan anak-anaknya, anak-anak kita, itu adalah implikasi dari hukuman yang ditujukan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jadi kalau kita kaum bapak-bapak ini, kaum pria-pria ini mengalami tantangan dan pergumulan di dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, jangan terlalu baper lah. Karena Adam alami juga. Artinya tantangan itu harus membuat kita semakin teguh mempercayai Tuhan. Dan makin semangat menjalani hidup. Jangan mudah putus asa. Dan orang putus asa, itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan secara pribadi. Lagi, hukuman selanjutnya yang dialami oleh kaum Hawa, artinya kaum perempuan, pasti mengalami berbagai kesakitan pada waktu mengandung, apalagi melahirkan. Kesakitan waktu mengandung dan melahirkan kan ini yang dialami oleh para wanita, ini nggak bisa dihindari dengan operasi sesar, nggak bisa. Karena sudah terlalu banyak para ibu-ibu, kaum Hawa, saya tanya, yang ikut program melahirkannya itu sesar. Saya tanya begini, sakitnya gimana? Setelah saya dengarkan kesaksian mereka, lalu saya komparasikan, saya bandingkan dengan pengalaman istri saya yang normal melahirkan anak saya gitu dua-duanya. Kesimpulan saya, lebih sakit. Lebih banyak sakit yang dialami oleh wanita yang menempuh jalan sesar. Kan apa? Bukan hanya karena proses penyembuhannya lebih lama. Jadi artinya apa? Hukuman akibat daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa kan dialami oleh kaum perempuan juga sepanjang masa, sepanjang jalan. Bahkan ular yang sekali berbinatang sekalipun juga dihukum oleh Tuhan. Makanannya dari debu serta kehilangan kaki. Jadi memang begini Bapak Ibu. Dulu waktu di Taman Eden, ular itu memang punya kaki kok. Tapi hukuman terhadap ular itu menyebabkan Tuhan mengamputasi kaki ular. Sehingga ular itu sampai hari ini hanya bisa berjalan pakai perut. Ini adalah awal daripada penderitaan. Bukan hanya dialami oleh manusia, pria dan wanita, tapi juga dialami oleh binatang. Salah satunya adalah ular. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Implikasinya saya katakan tadi. Ya, kalau kita para pria ini harus banting tulang dalam menafkahi hidup kita, istri dan anak kita. Itu sesuatu hal yang wajar kok itu. Karena memang kita ini turunan dari Adam dan Hawa.
Tapi yang terpenting, bagaimana kita tetap setia, mengandalkan, mempercayai Tuhan di balik dari semua penderitaan dan kesukaran itu. Penderitaan yang kedua, karena dosa. Contohnya, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, itu kan menyebabkan semua manusia telah berdosa. Roma pasal 5 ayat 15b. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Karena kita sudah terkontaminasi oleh dosa dari Adam dan Hawa. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa kan mengakibatkan kita terkontaminasi oleh dosa. Sehingga apa? Kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, yang ada di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita setiap hari, tidak lain, tidak bukan adalah dosa. Tapi mari kita lihat, ada kabar baiknya, Bapak Ibu. Mengakhiri dosa ini, Tuhan Yesus juga langsung datang ke dunia ini untuk menghentikan, untuk menghapus akar dosa turunan dari Adam dan Hawa itu, supaya stop, tidak lagi menjalari kita. Maka untuk itulah kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Jadi artinya apa? Kalau kita pernah menderita karena dosa turunan, toh juga Tuhan punya kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa kita. Ini contoh lain di dalam Alkitab, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana orang lumpuh yang tidak bisa berjalan karena dia berdosa. Itu dicatat dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Maka waktu itu Tuhan melihat anak ini, supaya dia bisa sembuh, supaya dia bisa pulih. Maka Tuhan katakan, supaya anak ini bertobat. Maka waktu anak itu bertobat, akhirnya anak itu pun sembuh dari kelumpuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala keberdosaan manusia ke dalam dosa itu melahirkan berbagai sakit penyakit. Seperti yang dialami oleh si anak muda ini. Kelumpuhannya dia itu karena dia masih hidup di dalam dosa alias apa? Belum bertobat kan? Jadi, dalam misi penginjilan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus punya pemahaman dan keyakinan. Waktu seseorang itu kita injili bertobat terima Yesus, itu akan bisa membawa dampak yang positif untuk memulihkan dan menyembuhkan dia secara jasmani. Itulah pentingnya penginjilan itu sebenarnya. Sama juga, waktu kita menginjili seseorang, profesional atau pengusaha yang belum bertobat, maka pertobatannya kepada Kristus berpotensi untuk Tuhan memulihkan usahanya, pekerjaannya, dan bisnisnya. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di sini betapa strategisnya penginjilan itu membawa dampak yang luar biasa di dalam semua tatanan kehidupan manusia. Jadi penginjilan itu tidak hanya menobatkan orang masuk surga. Yes, puji Tuhan, itu pasti. Tapi penginjilan itu juga memulihkan orang yang sakit secara jasmani, tapi juga memulihkan usaha ekonomi, bisnis, serta pelayanan setiap orang. Maka untuk itulah saya katakan tadi, kita pun para hamba Tuhan perlu sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Supaya Tuhan mudah memulihkan pelayanan kita, memberkati pelayanan kita. Bagi Bapak Ibu para pengusaha dan profesional, ayo harus sungguh-sungguh bertobat. Supaya Tuhan mudah memulihkan usaha pekerjaan bisnis Bapak.